Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Mujizat Pusaka Kasang Tumbal. Dalam episode Prabu Hari Raja Jin Turun Tahta. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe-nya dan ikuti terus gabung. Tetap di channel KBAA Channel Official. Supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuah cerita yang berjudul Mujizat Pusaka Kasang Tumbal. Dalam episode Prabu Hari Raja Jin Turun Tahta. Selamat menyimak cerita berikut ini. Di kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Menang menerima kedatangan Jin Sakar yang baru kembali dari menjalankan tugas di kerajaan Bani Israel. Jin Sakar memohon ampun karena dirinya telah lupa diri, sehingga pada akhirnya gagal mendapatkan cincin makhlukat gaib. Sang Hyang Menang menerima laporan tersebut dengan perasaan pasrah pada takdir Tuhan. Ia juga merasa bersalah karena tidak sepantasnya menginginkan benda milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Sang Hyang Menang kemudian menyambut kedatangan Sang Hyang Tunggal, putra sulungnya. Mereka lalu saling bercerita tentang keadaan masing-masing. Sampai akhirnya Sang Tunggal menceritakan tiba-tiba terjadilah bencana alam besar-besaran melanda Pulau Dewa. Ternyata Nabi Sulaiman telah datang secara diam-diam untuk menghukum Jin Sakar dan para pengikutnya yang telah berkhianat. Ia memasang pusaka Kasang Tumbal sehingga menyebabkan Pulau Dewa diguncang gempa bumi dan banjir besar, serta Gunung Tunggal pun meletus hebat. Para jin pengikut Pulau Dewa menjadi kocar-kacir dan berteriak-teriak mohon ampun. Sang Hyang Menang merasa tidak mampu menghadapi tumbal yang dipasang Nabi Sulaiman dan memutuskan untuk pergi mengungsi. Selain itu ia juga mengetahui cerita zaman dulu bahwa Sayyidina Anwas pernah bersumpah akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan Sayyidina Anwar. Dan inilah saatnya sumpah itu menjadi kenyataan. Dalam keadaan gawat itu, Naga Anantawasesa mengusulkan supaya Sang Hyang Menang sekeluarga mengungsi saja ke tempat tinggalnya di kerajaan Sapta Pratala yang terletak di dalam perut bumi. Sang Hyang Menang akhirnya menerima usulan tersebut dan segera berangkat dengan dipandu Raja Jin berwujud ular besar itu. Beberapa tahun kemudian, Prabu Hari datang menemui Sang Hyang Menang di kerajaan Sapta Pratala dan menyampaikan berita bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia karena usia tua. Sang Hyang Menang sekeluarga pun muncul kembali ke permukaan bumi. Namun saat itu Pulau Dewa sudah hancur berkeping-keping menjadi pulau-pulau kecil. Sang Hyang Menang kemudian pindah ke pegunungan Himalaya dan mendirikan kahyangan baru yang tidak kalah indahnya di puncak Gunung Tengguru. Sementara itu Prabu Hari menyatakan turun tahta dan menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal lalu memboyong Dewi Darmani dan ketiga putra mereka untuk tinggal di sana. Sementara itu Naga Anantawasesa yang telah berjasa besar dengan menyediakan kerajaan Sapta Pratala sebagai tempat pengungsian Sang Hyang Menang sekeluarga, juga mendapatkan anugerah
Ia pun menjadi menantu Sang Hyang Menang, yaitu dinikahkan dengan Dewi Suyati. Itulah kisah yang diceritakan berjudul Mujizat Pusaka Kasang Tumbal. Dalam episode Rabu Hari, Raja Jin turun tahta. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita dari Kacung Bagus Arya Anom, semoga mendapatkan rizki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.